Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bakang Sanusi. Saya akan membahas bagian bab 2 yaitu pasar modal. Apa sih makna sesungguhnya pasar modal itu? Dan beberapa para ahli mendefinisikan pasar modal sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat dipertukarkan, baik diterbitkan oleh pemerintah maupun yang diterbitkan oleh badan usaha swasta. Dan Harwin berpendapat bahwa pasar modal pada dasarnya sama dengan pasar umum, yaitu tempat di mana menjual dan pembeli berinteraksi suatu sama lain, dengan perbedaan utama bahwa objek transaksi adalah modal. Dan ada lagi Fahrudin berpendapat pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dan yang dapat dipertukarkan dalam berbagai bentuk, termasuk pinjaman, saham, dan instrumen keuangan yang lainnya. Saya akan sedikit mencerita pada zaman dulu. Menjelang awal abad ke-19, otoritas kolonial Belanda mulai mendirikan perkebunan besar-besaran di Indonesia, yang kemudian ditinggalkan, mengingat bahwa salah satu sumber uang berada dari penabung yang telah dimobilisasi. Sebagai besar, orang Belanda dan Eropa lainnya yang menyumbangkan dana karena pendapatan mereka jauh lebih besar daripada pendapatan penduduk asli. Pemerintah kolonial pada saat itu mendirikan pasar modal atas dasar pemahaman disebut setelah berbulan-bulan perencanaan Amsterdam, yang akhirnya bertahun-tahun persiapan. Organisasi yang mulai berdagang di tingkat Asia. Pasar saham Batavia adalah saham tertua keempat di dunia setelah Bombay, Hong Kong, dan Tokyo. Saham dan obligasi perusahaan perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Obligasi diterbitkan pada pemerintah, sertifikat saham perusahaan Amerika yang diterbitkan oleh kantor administrasi di Belanda, dan surat berharga merupakan Belanda lainnya. Pada awalnya diperdagangkan di bursa ini. Dan 2, obligasi. Obligasi adalah jenis instrumen keuangan sebagai produk keuangan yang digunakan oleh bisnis yang diinginkan pengumpulan uang untuk membiayai operasi mereka. Obligasi adalah instrumen utang yang sedangkan pemegang obligasi adalah pemberi pinjaman atau kreditur. Kupon atau tingkatan bunga obligasi mengacu jumlah bunga yang dapat menerima pembiayaan investasi jangka panjang dari sumber uang yang terpisah dari bisnis selalu penerbitan obligasi tersebut. Obligasi merupakan surat berharga keuntungan karena didukung oleh pemerintah. Ada 2 jenis obligasi, pasar primer dan pasar sekunder, yaitu primer dan sekunder. Contohnya pasar primer. Ketika obligasi pertama kali diterbitkan, mereka dipertukarkan dari pasar ini. Selalu saat itu kriteria peraturan pasar modal adalah obligasi harus didaftarkan di pasar modal sebelum dapat dijual ke publik. Dan pasar sekunder. Pasar sekunder, perdagangan obligasi akan dilakukan oleh pasar sekunder setelah obligasi diterbitkan dan dicatatkan di BES. Perdagangan obligasi akan dilakukan setelah obligasi diterbitkan dan ditempatkan di BES. Dilakukan setelah obligasi terlibat di semua perdagangan akan dilakukan di atas meja.
Dengan kata lain, tidak ada perdagangan secara fisik karena perdagangan dilakukan dengan sistem. Perdagangan obligasi dari mereka yang tertarik untuk membeli obligasi akan berkomunikasi satu sama lain melalui sarana elektronik seperti email, pandangan dan internet dan telepon. Kalau sekarang mah bisa jadi BRI, bank BJB, lewat kayak gitulah, bank kayak gitu. Dan 3, derivatif. Dalam istilah keuangan, derivatif adalah surat berharga yang merupakan turunan dan saham obligasi. Ada banyak jenis instrumen keuangan derivatif, yang paling umum adalah sebagai berikut. Opsi. Opsi adalah jenis derivatif yang terjadi dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang atau organisasi yang memberikan hak kepada pemegang untuk pembeli atau penjual saham pada harga tertentu setiap saat di masa depan. Right, hak untuk memiliki saham baru yang akan dikeluarkan oleh komite didefinisikan sebagai hak untuk setelah 1 tahun tidak menggunakan hak. Orang atau organisasi yang dimilikinya dapat menjual hak kepemilikan itu kepada pihak lain. 4. Waran. Sedikit ya bagian 4. Waran adalah dokumen hukum yang memberi kewenangan kepada seseorang yang melakukan sesuatu. Waran adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan batasan tertentu di harga, jumlah, dan durasi waran. Waran ditawarkan bersama untuk instrumen keuangan lainnya seperti obligasi dan hakim. Tujuan penerbitan waran yang telah diterbitkan oleh perusahaan penerbit. Dengan menerbitkan waran, misalnya penerbit kemudian harus menyerahkan dari jumlah diminta. Jika waran tidak bermaksud untuk menggunakan pihak ketiga, investor mendapatkan keuntungan dan fakta bahwa mereka dapat memberikan saham dengan harga diskon. Yang kelima yaitu reksadana. Maaf ya, lagi sakit ini teh. Maaf banget kalau gak bisa perfect yang awal. Kita ulang ya. Reksadana merupakan investasi paling tepat bagi investor pemula di pasar modal. Mereka memiliki risiko yang rendah, tidak memerlukan keahlian tingkat tinggi, dan dapat melakukan dengan dana yang tidak terlalu besar. Reksadana adalah kendaraan untuk mengumpulkan uang publik dari kumpulan investor. Uang tersebut ditempatkan oleh berportofolio efek manajer investasi yang dapat dikuasai dengan BAPAM, pengawasan pasar modal. Jadi kalau reksadana itu bisa untuk pemula ya, kalau mau belajar saham yaitu lebih baik di reksadana ya. Bagian E ya, fungsi pasar modal. Menurut Permata dan Goni 2009, berikut adalah peran pasar modal sebagai cara untuk memperluas jumlah kas yang tersedia bagi perusahaan. Perusahaan dapat mengumpulkan uang, ini poin-poinnya ya, uang dengan penerbitan dan saham, bursa atau pasar modal. Selain bermasyarakat umum dan perilaku bisnis lainnya, institusi pemerintah juga dapat tertarik untuk membeli saham tersebut. Dan ada ini poinnya ada 3, yaitu sebagai cara untuk memperluas jumlah kas. Ada sebagian metode untuk memastikan bahwa uang distribusi secara merata. Ketika saham yang telah dibeli tanah untuk ditahan untuk waktu yang lama,
pembelian akan menerima dividen sebagai dari pendapatan bisnis. Bagian C, sebagai metode untuk memperluas jumlah output yang tersedia produksi perusahaan yang mengingatkan karena adanya tambahan kas yang diperoleh melalui pasar modal. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan apabila kurang sempurna, malum karena lagi sakit gak bisa apa-apa gitu, maksudnya suaranya lagi gak fit, lagi batuk. Sekali lagi mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.